Terpujilah nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari yang sakral ini, kita beribadah kepadanya. Mari kita akan mulaikan ibadah ini dengan mengangkat tangan bagi Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan tidak pernah Ia meninggalkan ciptaan tangannya yang selalu dipeliharakannya, baik siang maupun malam. Turunlah damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita saat kita beribadah kepadanya. Amin. Tiada yang dapat pisahkan dari terangnya kasih-Mu, Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan.
Halo Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah dalam ibadah online hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Januari tahun 2021 merupakan hari terakhir dari bulan Januari ini. Bapak Ibu dan sekalian, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan diambil dari Injil Lukas pasal yang kelima ayat 36 sampai 39. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Ayat 37 dari pasal 5. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Ayat 38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 9. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini agar setiap kita memiliki paradigma yang baru tentang sesuatu yang baru. Zaman dulu, waktu zaman Tuhan Yesus, Bapak Ibu, belum ada Tupperware, belum ada botol kaca yang kuat ya. Sehingga ketika anggur yang baru itu ditaruh di kantong ya, kantong dari kulit yang namanya gerbat, maka anggur itu akan merobek atau memecahkan kantong itu. Kenapa? Karena anggur yang baru itu mengalami fermentasi dan menghasilkan gas yang sangat banyak, dan itu menekan dinding gerbat itu sehingga gerbat itu jadi pecah sehingga anggurnya tumpah. Karena itu anggur yang baru harus diwadahi dengan gerbat yang baru. Gerbat yang baru itu masih kuat dan elastis sehingga dia mampu menahan tekanan yang dihasilkan oleh gas hasil fermentasi dari anggur itu. Bapak Ibu, waktu zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan Yahudi sangat kolot dengan ajarannya. Mereka susah untuk menerima hal yang baru dalam hidup mereka. Karena itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang baru, mereka menolak ya. Mereka menganggap sesuatu yang salah. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini kita akan melihat ya, bagaimana keadaan kita saat ini. Ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini yang membuat kita ini menjadi termangu-mangu ya. Kita ini menjadi bingung harus berbuat apa. Karena tatanan sekarang ini sudah berubah ya. Kalau zaman dulu ketika orang berkumpul itu baik ya. Bisa saling menguatkan, kumpul itu baik ya. Tapi sekarang kumpul justru tidak baik karena mungkin bisa terjadi penularan COVID yang sekarang semakin ganas ya. Dulu ketika orang punya kerja ya, orang akan bangga dengan menunjukkan segala kemewahan yang dia miliki. Ya, katakanlah memamerkan ya, sehingga orang akan terkagum dengan segala acara pernikahan itu. Tapi sekarang orang tidak lagi melakukan itu karena memang tidak bisa. Nah, Bapak Ibu, dimana pula banyak kehidupan kita yang juga kita harus berubah. Kita harus terbuka seperti ajaran Tuhan Yesus. Harus terbuka tentang hal-hal yang baru, tentang kehidupan yang baru, tentang normal yang baru, tentang situasi yang baru, dan hal-hal yang baru. Kita harus terbuka. Kita harus seperti kantong yang baru, yang menerima segala ide-ide baru itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam sejarah kita lihat memang tidak mudah untuk menerima hal-hal yang baru. Kita tahu bagaimana Galileo harus dipotong kepalanya hanya karena dia mengatakan bahwa pusat dari tata surya adalah matahari. Sementara waktu itu orang berkata bahwa pusat daripada semesta ini adalah bumi.
Meskipun akhirnya dunia membenarkan bahwa yang benar adalah Galileo. Kita juga lihat tokoh-tokoh misalnya seperti yang menemukan kloroform dan juga obat-obatan untuk operasi. Waktu itu tentang mati-matian Bapak Ibu. Tapi sekarang orang menggunakannya. Nah, Bapak Ibu, ada hal-hal yang membuat kita kadang-kadang susah untuk berubah. Susah untuk menerima yang baru. Ya. Misalnya karena kita takut membuat sesuatu yang baru, sehingga kita bertahan di tempat yang lama. Atau yang kedua, mungkin kita takut ketika kita melakukan sesuatu yang baru itu, maka orang akan melihat kita seperti mungkin orang aneh, seperti kita merasa sendirian, ya, bahkan mungkin dibenci atau ditinggalkan. Banyak orang memang belum siap untuk menerima hal yang baru, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus terbuka dengan ide-ide yang baru. Ya. Lalu yang ketiga juga Bapak Ibu, kenapa orang itu susah untuk berubah? Karena tadi dikatakan di dalam ayat yang terakhir, dikatakan demikian. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Banyak orang yang akhirnya dia berhenti kepada pengalaman hari ini, ya. Enak zaman dulu, ya. Enak zamanku toh, gitu ya Bapak Ibu, ya. Anggur yang lama tuh enak, enggak usah ganti yang baru, yang lama saja. Bapak Ibu, memang anggur yang lama itu lebih enak daripada anggur yang baru. Tetapi ingat juga bahwa anggur yang baru itu pun nanti juga akan menjadi anggur yang lama, dan tentu lebih enak daripada yang lama saat ini. Karena itu Bapak Ibu, mungkin hal-hal yang baru yang akan kita kerjakan itu kelihatannya kok tidak enak. Tetapi kalau kita kerjakan, karena memang itu tuntutan dari perubahan yang ada ini, maka itu akan menjadi sesuatu yang enak dan mengenakkan kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mungkin yang perlu kita perbarui di dalam hidup kita. Misalnya dalam hal ibadah, ya Bapak Ibu, ya. Sekarang kita tidak bisa lagi ibadah seperti dulu, kita berkumpul bersama, kita bisa berjabat tangan dan sebagainya. Ya, kita harus siap untuk berubah dan siap juga untuk melakukan perubahan. Sekarang ini modelnya seperti ini, ya, jadi ibadah online. Mungkin doa pagi pun juga mungkin online. Kita harus terbuka itu. Mungkin persembahannya pun kalau online mungkin memakai ATM, ya. Wah, saya tidak punya ATM. Kita bisa pinjam teman kita, ya, minta tolong untuk dikirimkan ke gereja. Wah, sedikit, nanti izin malu, ya. Nah, dikumpulkan aja 1 bulan gitu, ya. Nanti setelah akhir bulan dikirim. Tidak, Tuhan tidak melihat seberapa Bapak Ibu, tetapi apakah kita juga mau tetap beribadah dengan uang kita dalam masa-masa seperti ini, ya. Atau mungkin dari gereja akan membuat sebuah renungan untuk keluarga Bapak Ibu, ya. Jadi mungkin setiap hari Kamis kita sekeluarga kumpul untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Mungkin tidak lama, mungkin hanya beberapa jam. Tapi ini mungkin perlu, ya, kita buat sebuah tatanan baru, sebuah tradisi baru di mana kita beribadah di tengah minggu dengan keluarga. Ya, mungkin sebelumnya kita tidak pernah, ya, kita tidak pernah seperti itu. Tetapi di pandemi ini tidak ada salahnya Bapak Ibu. Kita mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang tetap mengadaptasi keadaan sekarang ini. Kita tetap melakukan ibadah dan juga renungan keluarga di tengah-tengah pandemi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa orang yang memiliki kata-kata indah di dalam kehidupan ini berkaitan dengan hal-hal yang baru dan yang benar, ya. Seorang dari Sumatera, ya, dari Aceh, seorang yang baru jadi Kristen, ya. Dia membuat sebuah link atau sebuah tampilan itu, ya, dia mengatakan demikian. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Saya ulang, ya. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa yang biasa itu benar.
yang tidak biasa salah. Belum tentu Bapak Ibu ya. Contohnya, kalau kita dulu itu tidak pakai masker itu benar ya. Tapi sekarang orang tidak pakai masker itu jadi salah. Karena itu jangan biarkan kita membenarkan yang biasa, tapi belajarlah biasakanlah yang benar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, yang kedua ya, ada Bapak namanya Bapak Bambang Nurseno itu mengatakan jadi orang tuh ojo kagetan, ojo gumunan, ojo bodoh. Nah, artinya Bapak Ibu, kita jangan mudah kaget, terkejut ya. Dan bodoh artinya tidak mau belajar. Tapi hendaklah kita tetap siap, tidak usah kagetan, tapi kita melihat ya, supaya hal-hal apa yang baru yang harus kita kerjakan. Kita mau belajar tentang hal yang baru yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita kerjakan. Kemudian Bapak Ibu, ada juga seorang penyanyi dulu ya, ada seorang Kristen, dia menyanyikan sebuah lagu yang syairnya kira-kira seperti ini ya. Sekaranglah waktunya, disinilah tempatnya, dan mulailah dari saya. Artinya perubahan itu mari kita lakukan dari diri sendiri, mulai sekarang dan di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perubahan itu selalu ada ya, selalu ada. Kalau kita tidak bisa menyiapkan hati kita untuk menerima perubahan itu, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu ya. Perubahan itu menyangkut tidak hanya dalam pikiran, tapi juga tindakan ya. Mungkin saat ini ada hal-hal yang sedang kita jalankan harus kita hentikan, atau sebaliknya Bapak Ibu, kita mungkin menghentikan beberapa kegiatan kita atau kebiasaan kita, dan sekarang mungkin harus kita kerjakan lagi. Atau mungkin kita memiliki cara-cara baru untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan keadaan kita saat ini ya. Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita supaya kita terbuka terhadap perubahan yang ada. Nah, kita tidak menentang, tapi kita juga tidak menelan mentah-mentah. Ini dua sisi yang ekstrim ya Bapak Ibu ya. Tetapi marilah kita terbuka, kita melihat di dalam terang Tuhan hal-hal apa yang harus kita kerjakan supaya hidup kita ini tetap eksis dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan perubahan itu tidak hanya menyangkut pola pikir saja, tapi pola tindak, yaitu kelakuan perbuatan kita yang harus kita ubah. Karena Tuhan ingin agar setiap kita, anak-anaknya ya, memiliki hati yang elastis ya, memiliki kemampuan untuk beradaptasi agar kita orang-orang percaya tetap eksis saat ini. Bapak Ibu, adaptasi merupakan hal yang penting dalam hidup ini ya. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika orang menemukan makam dari Firaun di Mesir Bapak Ibu, mereka menemukan sebuah kotak ya, seperti kotak peti mati itu Bapak Ibu, yang sudah ribuan tahun. Kemudian para ahli berkumpul untuk mengamati, untuk mengambil gas yang ada di dalam peti itu, yang sudah berusia lebih dari 2500 tahun Bapak Ibu. Ketika mata bor dimasukkan, kamera dimasukkan Bapak Ibu, para ahli kaget. Ternyata di dalam peti yang usianya sekian ribu tahun itu ada benda yang bergerak Bapak Ibu. Ternyata setelah diperbesar, ternyata benda itu adalah makhluk hidup. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, kecoa Bapak Ibu. Jadi rupanya kecoa adalah binatang yang bisa beradaptasi bahkan di dalam tempat yang seperti itu ya. Beda dengan dinosaurus Bapak Ibu ya, itu binatang yang besar dan kuat, tetapi dia tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga akhirnya dia punah. Tetapi kecoa yang mungkin bagi kita itu adalah binatang yang menjijikkan Bapak Ibu, tapi mungkin di tempat kita ada ya kecoa itu ya. Dia bisa bertahan hidup dan beradaptasi sedemikian rupa. Nah, setiap kita
harus menjadi orang-orang yang terbuka, yang bisa beradaptasi, melakukan inovasi-inovasi baru, dan menikmati perubahan itu dengan penuh sukacita, tanpa mengeluh, Bapak Ibu, tanpa terkaget-kaget, tetapi mau belajar, tidak kagetan, tidak bingungan, dan tidak bodoh, supaya kita bisa tetap memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, sebagai akhir renungan pada pagi hari ini, kira-kira hal apa ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa kerjakan di hari-hari kita ini, hal yang baru, hal-hal yang harus dituntut zaman ini karena situasi seperti ini. Minta hikmat Tuhan Bapak Ibu, supaya Tuhan memberikan jalan agar kita dapat menemukan hal-hal baru dalam hidup ini, sehingga kita makin bersemangat, makin sungguh-sungguh di dalam ikut Tuhan, di dalam beriman kepadanya, di dalam hidup saat ini yang orang bilang susah, sulit, tetapi ketika kita taat pada Tuhan, ya, menyerahkan segala perkara di tangan Tuhan, maka kita bisa melewatinya dengan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Kita mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau mengajar kami bagaimana kami harus memiliki hati yang terbuka, seperti kirbat yang baru yang mampu menampung anggur baru dan segala tekanan yang dihasilkannya. Ajar kami menjadi terbuka, mau diubah, mau berubah, karena Engkau menghendaki kami berubah, tidak hanya dalam pola pikir kami, tapi juga pola tindakan kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk menghadapi masa-masa yang sulit ini bersama Tuhan. Kami percaya ketika kami menyerahkan hidup kami dan hati kami di dalam pimpinan Tuhan, kami akan mengalami banyak hal yang baru, mujizat-mujizat yang baru yang terjadi dalam hidup kami ketika kami taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa belajar, untuk terbuka, untuk mencoba hal yang baru, supaya kami boleh tetap eksis, karena Engkau menghendaki kami harus berubah setiap hari. Ajar kami untuk berubah hari ini, di sini, dan mulai dari kami sendiri. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan mengajar kami, membimbing kami, sehingga firman-Mu ini tetap bergaung dalam hati kami, agar kami berubah dan berbuah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan seluruh doa kami ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih Tuhan yang selalu berbicara, yang selalu memberikan hiburan, yang selalu mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya. Karena itu, biarlah kita belajar puas dengan Dia, dan Tuhan akan selalu memuaskan jiwa kita oleh kemurahan-Nya. Mari kita akan bawa di dalam doa, dan kiranya kasih Tuhan menyegarkan kembali kita. Bapa di dalam surga, berterima kasih Engkau telah memberkati kami semua dengan firman-Mu. Dan sekarang Bapa, kami hendak menghaturkan persembahan kami kepada Tuhan. Apa yang sudah kami terima daripada-Mu, ajarkanlah kami Tuhan dengan sukacita menghaturkan persembahan ini kepada-Mu, supaya kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan menjadi nyata dalam hidup ini ketika kami berada dalam perjanjian firman Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau memberkati setiap pribadi yang belum mendapatkan pekerjaan. Engkau memberkati setiap pribadi yang mengalami kesulitan ekonomi, supaya dengan berkat-berkat yang Tuhan nyatakan ini menjadi sebuah kesaksian, pertolongan, pemeliharaan Tuhan kepada umat-Nya. Kami juga berdoa untuk kota Semarang ini Tuhan, memberkati seluruhnya, supaya kota Semarang mengalami kesukaan, mengalami damai, mengalami keteduhan, mengalami berkat-berkat sebagaimana didoakan oleh umat-Mu di kota Semarang ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap gereja yang ada, di setiap denominasi
kiranya Engkau memberkati mereka, baik para pendeta, para gembala, para diaken, para penatua yang ada di gereja-gereja masing-masing. Tuhan, kiranya dengan demikian maka mereka juga akan tetap eksis sebagai para pelayan dan nama Tuhan ditinggikan. Itulah doa kami, syukur kami. Bila ada khususnya Tuhan jemaatmu yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, agar mereka juga turut bersuka cita di balik semua pergumulan-pergumulan ini, karena Tuhan memulihkan kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari sekarang saudaraku, kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan kita berserah kepada Tuhan. Dan dengan kita berserah kepada Tuhan itu, kita akan beroleh kekuatan yang baru. Maka sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah engkau kepada aktivitasmu, rumah tanggamu, dan biarlah wajah Allah menyinari engkau di siang dan malam, dan engkau boleh tampil bersinar. Dan oleh kemurahan Allah, maka Kristus akan selalu berdiam dalam hatimu, di tengah keluargamu, rumah tanggamu, dan engkau dibuatnya menjadi berhasil. Dan biarlah Roh-Nya yang kudus akan selalu memimpin, memelihara, memberkati, dan memberikan damai sejahtera, dan menuntunmu, menghiburmu mulai saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Haleluya. Amin.